Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, yang mana pada kesempatan ini merupakan kesempatan atau pertemuan yang ke-10. Setelah pertemuan ke-9 dilakukan offline ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai rekrutmen atau penerimaan pegawai ya. Nah, baiklah saudara, apa itu pengertian rekrutmen adalah ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Henry Shimamura, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan. Kemudian menurut DRS Faustino Cardoso Gomez, bahwa rekrutmen merupakan proses mencari atau menemukan dan menarik para pelamar untuk diperkerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Kemudian menurut Randall bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Proses rekrutmen adalah mencari, menemukan, mengajak, menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses perekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Apa sebenarnya tujuan dari rekrutmen tersebut? Tujuan dari rekrutmen adalah pertama, mempersiapkan proses seleksi agar dapat terpenuhinya calon yang memenuhi syarat. Kemudian memenuhi kebutuhan personal pada masa sekarang dan yang akan datang atas dasar perencanaan. Kemudian meningkatkan pool calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Nah, kemudian setelah tadi disebutkan dua dan ketiga adalah meningkatkan pool calon daya itu ya. Calon karyawan sudah. Lantas mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Dan kelima, membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat. Keenam, membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Dan terakhir adalah mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Kemudian dari mana sumber rekrutmen tersebut? Ada yang bersumber dari internal, yaitu meningkatkan semangat kerja. Ini salah satu masuk dari keuntungan rekrutmen internal ya. Meningkatkan semangat kerja, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian, kemudian mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, tidak terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan, biaya pelatihan lebih hemat, dan mendorong pengembangan diri pada karyawan. Sementara untuk kerugiannya dari rekrutmen internal ini adalah senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi lowongan tersebut. Lantas orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Jumlah kandidat terbatas dan untuk posisi yang memerlukan kreativitas dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Sementara yang bersumber dari eksternal adalah memiliki keuntungan bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, membawakan ide dan teknik baru, kemudian cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Lantas kerugiannya adalah dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada, kemudian menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dan pekerja lama, dan terakhir adalah memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview.
Apa saja yang menjadi kendala dalam rekrutmen? Yang menjadi kendala adalah faktor organisasi, misalkan kebijakan promosi dari dalam, kemudian kebijakan tentang imbalan, dan kebijakan tentang status pegawai, kemudian rencana sumber daya manusia. Kemudian kebiasaan pencari tenaga kerja dari faktor eksternal adalah tingkat pengangguran, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyeksi angkatan kerja pada umumnya, dan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Sampailah kita pada kesimpulan yaitu bahwa manajemen sumber daya insani merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan di mana peranan pekerja dalam suatu organisasi sangatlah vital. Rekrutmen menjadi faktor utamanya. Dan untuk menghasilkan rekrutmen yang sesuai dengan harapan, maka harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut. Pertama, memutuskan tujuan rekrutmen yang tepat dan terukur. Kemudian merumuskan karakteristik yang syarat pengikutan yang cepat. Melaksanakan langkah-langkah proses rekrutmen yang akurat, yang akuntabel. Demikian pertemuan kita di kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan apabila ada yang tidak paham, boleh kita bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.